Yang kami hormati pengurus Masjid Mukmin beserta jajarannya, yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Yusuf. Alhamdulillah beliau berada di tengah kita yang sebentar lagi akan menambah ilmu kita, akan menambah iman kita, insyaallah. Yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, jemaah Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana acara ini telah diprogram oleh Masjid Mukmin yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 bertepatan dengan tanggal 10 bulan awal 1446 Hijriah. Salam dan salam marilah intinya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta berikutnya insyaallah termasuk kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, saya buka acara ini dengan buah pantun. Tolong dikomeni, cakep. Yang pertama, beribadahlah mengharap ridho Ilahi Rabbi. Jangan lakukan perbuatan maksiat. Marilah rayakan Maulid Nabi dengan banyak bersolawat. Kemudian pantun kedua, perlengkapan sholat ada di lemari, disusun rapi bertingkat-tingkat. Berbanyak baca sholawat Nabi agar kita mendapat syafaat. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Mukmin ini akan menambah keimanan kita, akan menambah akidah kita. Insyaallah Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita, sebagai suri teladan kita, akan menular kepada kita untuk melaksanakannya dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, susunan acara kita pada malam hari ini pertama pembukaan, kedua pembacaan sebagian ayat suci Al-Quran Al-Karim, mengambil surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 24. Insyaallah akan dibacakan oleh Ananda Ibni Pradana. Kemudian acara ketiga ada sambutan dari Ketua Masjid Mukmin yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Al-Panji. Kemudian acara keempat, acara yang kita tunggu-tunggu, tausiah akan disampaikan oleh dan terakhir menutup. Marilah bersama-sama acara ini dilakukan dari Nabi Muhammad wabarakatuh. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117
Yang saya hormati pemerintah setempat dan RW Kelurahan Jaya dan Ketua RW 1 Kelurahan Pahlawan. Yang saya hormati Ketua RT yang sedang hadir pada kesempatan ini beserta stafnya. Yang saya hormati para undangan dari masjid yang terdekat, ada pengurus masjid makmum, ada di mahalanya, ada di samping saya, dan musola-musola yang lain, masjid yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Namun hal itu tidak mengurangi kehormatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang telah sudi untuk mengangkatkan kakinya untuk menghadiri peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan wabil khusus yang saya hormati Ustaz kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Andes Haji Umar Said. Beliau ini dulu sering di tahun 80-an atau 90-an. Dan nanti bila kita menemukan seperti kata saudara sekalian, yang pertama
tentunya marilah kita berselawat kepada Nabi kita sebaik-baik agar kita dapat nantinya kepada barzakh dan kepada dan terakhir kita bersyukur kepada semoga kita nanti mendapat rahmat warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua dan segenap pengurus Masjid Mukmin Lebak Mulyo, para imam, karena biasanya imamnya berganti-ganti, namanya para imam, dan juga para asatidz Masjid Mukmin yang disayangi Allah. Ibu-ibu sebagai pendamping dan pendorong suami untuk cinta masjid, insya Allah ibu-ibu yang selalu mengingatkan suaminya, anak-anak lakinya, mantu lakinya untuk cinta dan berjamaah di masjid, maka ibu-ibu akan mendapatkan pahala yang besar. Karena yang harus berjamaah di masjid itu laki-laki. Maka kalau ada laki-laki yang tidak suka sholat jamaah di masjid, jadi nanti nobe. Ya. Jadi ibu-ibu doronglah anak-anak lakinya, terutama suami, untuk mencintai masjid dengan menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Maka ibu-ibu akan memperoleh pahala yang besar. Anak-anakku yang menjadi pengganti generasi 10-20 tahun yang akan datang, kalianlah yang akan memakmurkan masjid ini. Maka ibu bapak, jangan dimarah anak-anak untuk masjid, tapi bagaimana mereka kita pandu, kita bimbing agar mereka kelak bisa menjadi pengganti kita yang lebih baik. Hadirin wal hadirat majelis Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, yang paling berbahagia malam ini adalah saya, karena saya terkenal 20 tahun yang lalu Masjid Muslim Lebak Rejo, Masjid Mukmin Lebak Mulyo. Dulu saya tinggal di Lorong Kulit, bertetanggaan, bahkan satu paket rumah dengan Ibu Hajah Bidating Temu. Kalau beliau hadir, alhamdulillah, suaminya almarhum Pak Abdul Majid itu sahabat saya, dan saya tentu lebih muda dari beliau. Kemudian juga ada almarhum saudara saya dari Pati, tapi suaminya adiknya Pak Abdul Majid almarhum, namanya Pak Purwati. Pak Purwati itu sahabat saya. Kemudian ada Adinda Dewi Kartikasari yang menjadi wasilah perantara mengundang saya hadir pada malam hari ini.
Adinda Dewi Kartikasari adalah junior saya yang selalu bersama-sama untuk melakukan bakti sosial, terutama bina mualaf dan belajar gratis. Maka saya diundang untuk bersilaturahim, bertemu di masjid yang megah, tidak seperti 20 tahun yang lalu. Masjidnya pendek, kebagiran pulau, namanya lebah, jadi hafal. Karena saya dulu tinggal di Lorong Kulit dari 91 sampai 2000. Sekarang di Kebun Bunga, dekat makam, tapi sudah nggak kebagian tempat. Jumpai mau ke Mongolio juga dikuburkan di sana. Alhamdulillah ibu bapak, kebahagiaan saya syukuri. Saya ketemu dengan anak-anak gadis cantik yang tadi ikut mensemangatkan, ya, anak-anak cantik. Semoga kalian nanti jadi gadis-gadis yang mewarisi Fatimah Zahra, dan juga yang anak laki-laki akan bisa mewarisi Ali bin Abi Thalib sebagai pahlawan ilmi, sebagai lautan ilmu. Ini tergantung orang tuanya juga. Kalau orang tuanya ada galak juga membimbing dan memandu supaya anaknya pintar, dia juga. Apalagi zaman ini Pak, mohon maaf kalau bahasa saya kadang ada bahasa tembak tapi ciputnya masih ciput jauh. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah di dalam Quran surat Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ini yang seringkali ayat ini saya pakai untuk meredam perdebatan. Ribut soal peringatan-peringatan. Saya ajak teman-teman untuk kembali kepada ayat ini. Quran surat Al-Hajj ayat 32, nanti bisa dicek kembali. Wa may yu'azzim sha'airallahi, dan barang siapa yang mengagungkan, yang membesarkan syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu ada dorongan dari hati yang takwa. Jadi tidak usah debat, diribut, mau ini boleh apa tidak, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali pada ini. Barang siapa yang mensyiarkan agamanya Allah, mensyiarkan keagungan Allah, itu bukti hati mereka ada takwa. Kemudian yang kedua, Quran surat Maryam ayat 59, agar supaya anak-anak kita jaga dengan kita memberikan contoh-contoh momen-momen peristiwa seperti ini, akan menjaga anak-anak kita agar supaya tetap dalam garis syiar agama. Jadi ibu bapak, Quran surat Maryam 59 mengingatkan kita, fa khalafa min ba'di khalfun adaa'us shalah wattaqus shahawat. Maka sesudah kalian nanti akan lahir generasi yang mengabaikan sholat dan mereka memperturutkan hawa nafsu. Ini hati-hati Bapak Ibu, akan lahir generasi sesudah kita, nanti juga sesudah mereka. Entah kapan, apakah hari ini sudah terjadi peristiwa ini. Satu generasi pengganti yang mereka
menurutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui kesesatan. Ini Bapak. Jadi kalau anak-anak tidak kita jaga, nanti akan menjadi generasi yang tidak lagi akan memakmurkan masjid ini. Bisa saja masjid ini tidak lagi ditempati untuk sholat berjamaah, tapi dijadikan kafe. Hati-hati. Maka dengan peringatan-peringatan seperti ini, kita membawa anak-anak kita agar supaya mereka kelak akan mewarisi atas apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Nah, ini dasar yang saya gunakan agar supaya kawan-kawan jangan terlalu larut dalam perdebatan yang akan merugikan kita sendiri. Umat Islam akan terpecah belah, akhirnya mudah dilemahkan oleh musuh Islam. Jadi kalau usah diulang Bapak Ibu ya. Malam hari ini kita mensyiarkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, kalau saya tanya apakah semuanya ingin masuk surga, pasti akan menjawab semuanya ingin masuk surga. Cuman mana cara masuk surga? Nah itulah yang harus kita cari. Jangan cuma nak minta baik, pengen masuk surga tapi tidak berikhtiar bagaimana bisa memperoleh surga itu. Inilah yang harus kita beresi, inilah yang harus kita benahi. Kadang-kadang saya sedih, ibu bapak pernah melihat orang meninggal? Ibu pernah melihat orang meninggal ibu? Kalau orang itu sudah meninggal diapain? Dimandikan. Habis dimandikan ibu, dikafani. Habis dikafani, disolatkan. Habis disolatkan, nah, kita lah yang harus berpikir Pak. Kalau nanti kita mati ini, udah pacar sama di dewek, pasti dimandikan saudara kita. Lah kalau kita tidak mau bergaul dengan sesama kita, pantas kan? Layak nggak kita memperoleh hal itu? Jadi syariat Islam yang dituduh sebagai syariat yang radikal itu orang kafir yang mengatakannya. Padahal setiap orang yang meninggal akan dimandikan oleh saudaranya. Maka sebelum kita meninggal, hati-hati, mikirlah dewek. Kira-kira aku dipantas dimandikan dulur tetangga sebelah apa tidak? Sementara selama hidup saya cuma mendep di rumah, bergaul tidak, ke masjid tidak, ke RT tidak. Jadi syariat Islam memberikan hak setiap orang yang meninggal. Umat Islam yang lain wajib memandikannya. Kalau tidak dilakukannya, maka berdosa. Jadi syariat Islam bagus apa bagus? Bagus. Tapi kenapa banyak orang yang bilang syariat Islam itu jahat? Ini musuh Islam. Sayangnya kaum Islam terpengaruh oleh musuh Islam yang menjahatkan Islam. Habis dimandikan diapain? Dikafani. Butuh orang lain? Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tutup. Apa yang kita keluarkan itulah nanti yang akan menjadi investasi kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikanmu itu akan kembali untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, berbuat keburukan, maka kejahatan keburukan itu akan
menjadi karma untuk dirimu sendiri. Maka ibu-ibu, kalau kita ingin nanti meninggal, jenazah kita dimandikan saudara kita, tetangga kita, dikafani oleh saudara kita, tetangga kita, maka pedulilah dengan orang lain. Sesudah dikafani diapain Pak? Disolatkan. Orang yang mensolatkan jenazah, dia akan mendapatkan pahala 1 bukit emas, bukit tubuh. Sholat jenazah. Tapi banyak orang yang tidak suka sholat jenazah karena dipandangnya sebagai fardu kifayah. Kalau sudah ada sekelompok yang gawainya gugur kewajiban saya, Buya, nggak pernah membuat 10 emas itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku, mahasiswa UIN, karena di sini banyak yang tempat kos. Barang siapa yang meninggal jenazahnya disolatkan 3 saf lebih jamaah, maka diampuni dosanya. 3 saf. Berarti banyak apa dikit 3 saf? Ini aneh Pak. Yang mensolatkan jenazah cuma 25, langsung dibuat 3 saf. Nah, ini namanya apa ini? Betul Pak? Jadi kadang-kadang saya ketawa, akhirnya malaikat roket-roket ini, ini main-main. Artinya barang siapa yang meninggal jenazahnya disolatkan orang banyak, jangan dibagi 3. Ini baris berbaris. Maka ketika itu rajinlah kamu mensolatkan jenazah saudara yang meninggal, karena besok kalau kamu meninggal akan mendapatkan juga jenazahmu disolatkan orang lain. Masya Allah. Dengar Bu, nanti ingat kalau itu nanti meninggal jenazahnya disolatkan orang lain, maka rajin-rajin. Saya punya jamaah sudah tua, kapan ada orang meninggal datang itulah. Saya tanya, sampean itu sudah tua, kok rajin sekali? Inilah Pak Kiai yang saya bisa lakukan, supaya nanti kalau saya meninggal jenazah saya disolatkan orang lain. Apa yang saya tanam Pak Kiai, moga-moga saya bisa mendukungnya pada waktunya. Masya Allah. Tidak sarjana, bahkan cuma lulusan SMP, tapi otaknya encer, sadar yang saya lakukan itu nanti akan kembali untuk diriku sendiri. Masya Allah. Gak tahu ada ayat Quran seperti itu. Di dalam sholat jenazah ada doa. Kalau jenazahnya laki-laki, doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Kalau jenazahnya wanita, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu. Sekarang kita berpikir kepantasan dan kepatutan, karena umat Islam itu terikat oleh kewajiban kifayah tadi. Mau tidak mau ya digawainya adab dan tata cara kaifiyat sholat jenazah. Kalau jenazah laki-laki, doanya Allahumma ighfir. Inilah Islam yang memberikan rahmat untuk semua. Sesudah disolatkan, dikuburkan, betul? Nah, betul kan? Kalau dibuang saja kira-kira jenazah itu protes kan? Begitu Islam memuliakan orang yang meninggal saja, perlakukan, kubur dalam-dalam supaya aman jenazahnya. Kemudian didoain
Allah, jadikanlah umurnya orang yang meninggal ini taman-taman dari taman surga. Masya Allah. Lah kalau nggak punya amal soleh, pantas nggak dikirim taman. Nah ini Bapak, maaf, saya kalau ceramah macam ini lah. Kalau nggak tersinggung, tersinggunglah. Kalau nggak tersinggung, kebangetan. Jadi pantas nggak kalau kita didoakan oleh saudara kita, ya Allah, jadikanlah kubur jenazah saudara saya ini menjadi taman dari taman-taman surga. Masya Allah. Maka rajinlah ke Mesir, berjamaahlah supaya cirek. Oh, ini rajin jamaah. Pantas kalau diberinya Al-Fatihah, karena dia lancar juga baca Al-Fatihah. Inilah yang menjadi perdebatan ulama. Sampai nggak baca Al-Fatihah itu kepada orang yang sudah meninggal? Ada yang bilang nggak sampai, ada yang bilang sampai. Tergantung kalau menurut saya. Kalau yang dikirim sepanjang hidupnya selalu baca surat Al-Fatihah, paham dia dikirim. Lah kalau orang yang meninggal nggak pernah baca surat Al-Fatihah sepanjang hidupnya, dikirimi surat Al-Fatihah, dia bilang salah alamat ini. Nah, aku salah alamat nggak kira-kira? Penting dia. Nah, ada kiriman surat Al-Fatihah. Saya nggak kenal namanya Al-Fatihah ini. Lewat. Inilah kita berpikir dengan akal sehat, kata Rocky Gerung. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan sesuatu sementara mereka tidak pernah berupaya untuk mendapatkannya? Ini Bapak. Nah, peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalau kita ingin mendapatkan surga bersama beliau. Ingin Bapak Ibu ya masuk surga bersama beliau, ingin kan? Woi, rumah berdekatan dengan pejabat baik, air tempatnya bocor. Baru berdekatan dengan pejabat kan, listrik dapat padam, PDAM bocor. Apalagi kita bakal tinggal bersama Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu ingin masuk surga ada syaratnya. Ada syaratnya. Kalau kita mau mengikuti baginda Nabi, syaratnya apa kata beliau? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini beliau sendiri yang memberitahu kita siapakah orang-orang yang mencintai beliau. Beliau sendiri yang menunjukkannya. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Sunnah itu apa? Yang digawekan oleh baginda Nabi, mulai dari ucapan, perbuatan, sampai izin beliau, itu sunnah. Makanya ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Apa yang diucapkan beliau itu sunnah. Apa yang diperbuat beliau itu sunnah, yang kemudian oleh para sahabat ditulis dalam hadis-hadis. Yang diucapkan ditulis, perbuatannya ditulis, akhirnya menjadi sunnah. Maka barang siapa yang menghidupkan cara hidup beliau, itulah orang yang mencintai aku, kata beliau. Sholat berjamaah itu sunnah Nabi, bukan Pak? Oh, bilang sama suami, bilang sama anak laki-lakinya, sholat berjamaah itu sunnah Nabi di masjid. Selama hidupnya baginda Nabi tidak sholat, tidak meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali sedang safar. Dan kalau kita ingin mendapatkan cintanya baginda Nabi, ayo kita hidupkan masjid ini dengan salat berjamaah. Ayo mulai berani. Ayo berat.
hilang kawin. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka mereka itulah orang-orang yang mencintai aku. Kata beliau, Bu, kalau lagi masak banyak ngenjok tetangga, itu sunnah Nabi bukan? Bu, ibu lagi masak gulai, tetangga sebelah bau, alangkah sedap gulai ini. Si tetangga berpikir, mogalah nyampe sebelah. Bang, memberi gulai ke tetangga itu sunnah. Maka pembina Nabi itu perintah kepada istrinya, dagingnya cuma setengah kilo, tapi kuahnya tolong seember. Biar tetangga terima kuahnya, jadilah. Karena tetangga itu mencium baunya. Begitulah sunnah Nabi, berbaik-baik dengan tetangga. Ini berantem dengan tetangga, susah berkeluh kesah dengan tetangga, senang keluar shopping di supermarket. Jadi kalau kita ingin mencintai Nabi, melakukan apa yang dilakukan oleh beliau. Waman ahabbani, dan barang siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, niscaya mereka akan bersamaku di dalam surga. Masya Allah. Jadi sudah ingat syaratnya apa? Menghidupkan sunnah Nabi sekarang sudah mulai ditinggalkan, satu demi satu, setahap demi setahap, sunnah Nabi ditinggalkan. Maka kalau kita merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, di samping kita mensiarkan dalam bentuk puji-pujian, sholawat kepada beliau, maka kita perlu mewarisi sunnah. Betul Ibu? Ingat Ibu? Ingat Bapak? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Satu jadi ingat ya, urusan kami tadi. Makanya kadang-kadang saya ini suka selektif, Pak, menjalankan yang pokok baik. Dimana saya berdoa, dia berdoa gak pernah, malah memfitnah kiai. Maka kalau kita tidak dibalas, bijak kepala macam ini. Makanya di lingkungan saya orang yang rajin ke masjid, Pak Umar yang rajin ya. Bahkan tepok ibunya diajar dapat. Karena dia layak dan pantas untuk diperlakukan secara baik, dia sudah menanam kebaikan. Baginda Nabi akan mencintai setiap umatnya yang mencintai beliau, dan yang mencintai beliau adalah mereka yang menghidupkan sunnah. Ibu bapak, sekarang yang kita harus
Karena Nabi itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah melalui Quran, mengajak ke jalan Allah melalui Quran. Maka itu Bapak, dalam setiap pembukaan pidato ada kalimat yang menarik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda. Bersolawat kepada Nabi, bersolawat kepada para sahabat, bersolawat kepada keluarga Nabi, juga bersolawat kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk yang dibawa Nabi. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan pengakuan dan syafaat beliau di yaumil akhir nanti adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Wa man tabi'ahum, dan siapa saja yang mengikuti petunjuk yang disampaikannya. Disampaikan oleh siapa? Oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, bersolawat kepada Nabi itu ibadah yang sangat istimewa. Allah perintahkan kita untuk beribadah tanpa Allah harus memberi contoh. Tapi untuk selawat Allah beri contoh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah kasih contoh selawat ini. Maka setiap orang yang sholat pasti berselawat. Betul Pak? Kalau kita sholat tidak berselawat, sah nggak sholat kita? Tidak sah. Kalau khatib berkhutbah tanpa selawat, sah nggak khutbahnya? Tidak sah. Masya Allah. Jadi bersolawat itu bukti kita mencintai beliau. Permulaan cinta diucapkan dengan kata, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Itu jadi untuk apa baginda Nabi diutus oleh Allah? Untuk berdakwah, untuk menyampaikan petunjuk Allah dari Al-Quran. Maka ketika beliau menjelang wafatnya, aku tinggalkan dua pegangan, wahai umatku. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian akan selamat dunia dan akhirat. Apa itu dua pegangan? Quran dan Sunnah. Masya Allah. Jadi kalau ibu bapak ingin selamat di dunia dan akhirat, pegang kuat-kuat Quran, pegang kuat-kuat Sunnah Rasulullah SAW. Tapi jangan dipegang baik, gawe kenyong. Ini dipegang kuat-kuat, tapi tidak dikerjakannya, ya percuma juga. Maka itu Bapak, mari kita ikuti Quran. Karena baginda Nabi diutus untuk menyampaikan Quran. Mari kita kerjakan contoh-contoh yang diperbuat oleh baginda Nabi. Karena baginda Nabi itu contoh teladan yang terbaik untuk manusia. Karena itu dibaca oleh orang muda kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kamu ingin mencari orang yang patut dan pantas kau jadikan sebagai contoh, dia Rasulullah Muhammad SAW. Bukan raja jauh. Pernah dengar raja jauh? Bukan raja jauh. Contoh itu Rasulullah SAW. Raja Jawa itu siapa? Sultan Hamengkubuwono. Saya juga nggak tahu. Ibu bapak,
Jadi Allah sudah takdirkan beliau itu contoh terbaik untuk kita. Hilanglah iman seseorang, hilang, lepas. Apabila orang yang mengaku beriman itu tidur kekenyangan, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Masya Allah. Lupa, ada nggak kira-kira mobil Mbak Mulyo ini yang gelisah tidak bisa tidur sebelum ngejuk makan di tanggung? Ada mungkin. Dan itulah baginda Nabi sampai beliau bilang, tidaklah kamu orang yang beriman ketika kamu bisa tertidur lelap dalam kekenyangan, sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Bagus kan Nabi itu? Akhlaknya mulia nggak dia itu? Kalau kita ingin masuk surga sama beliau, contoh. Ibu ini kalau marah itu, janganlah kau pergi wahai istri-istri kecuali atas izin suamimu. Marah ibu itu, lemah lanang dari betina, lanang nak pergi kemana wahai tanpa izin, sementara kami para istri nak pergi seizin suami. Gak suka diatur dengan sunnah ini. Padahal ibu, demi keamanan, demi ketenangan suami, kalau ibu-ibu keluar rumah izin suami, akhirnya sang suami berdoa, ya Allah lindungi istri saya yang sedang mencari sesuatu untuk kebutuhan keluarga. Senang jadinya. Tapi kalau ibu-ibu keluar rumah tidak izin dengan suami, tiba-tiba ada tetangga yang telepon, itu istri kamu keluyuran, itu tidak tahu kemana itu. Akhirnya suami gelisah. Itu perintah baginda Nabi, wahai istri-istri soleh, jangan kau keluar rumah kecuali atas izin suami. Batalkan puasa sunnah ketika suami menginginkan kau tidak berpuasa. Masya Allah. Ini baginda Nabi. Senang Pak. Tapi kalau istrinya puasa, dia izinkan apa? Ya. Ini, aku harus makan sate kambing. Ngapain kamu puasa? Begitulah baginda Nabi mengatur kehidupan yang luar biasa. Bukan hanya hubungan sesama tetangga jiran, tapi hubungan suami istri yang harus lebih dulu harmonis. Beliau tidak pernah marah sekali, tapi tidak sampai keluar. Ketika beliau selalu menyebut-nyebut ibunda Khadijah al-Kubra di depan ibunda Aisyah, yang namanya Udino, rasa cemburu itu pasti, ya Bu ya, Pak. Jadi cemburu istri itu besar, jangan main api. Jadi sekali ibunda Aisyah itu agak marah ketika baginda Nabi menyebut-nyebut ibunda Khadijah al-Kubra. Apa kata ibunda Aisyah? Janganlah disebut-sebut perempuan yang sudah hilang itu. Karena baginda Nabi ingat bagaimana seorang istri yang kaya raya mau siap miskin bersama suami yang berdakwah. Banyak kenangan-kenangan yang indah tanpa didampingi oleh istri beliau Siti Khadijah al-Kubra yang menghabiskan harta kekayaannya untuk membantu dakwah suaminya. Inilah yang membuat kenangan indah dan terindah baginda Nabi. Maka wajar kalau kemudian menyebutnya
Tapi Bunda Aisyah radhiyallahu anha tidak suka itu. Saking marahnya baginda Nabi itu, rambut di ukun-ukun itu bergerak-gerak oleh menahan marah yang begitu kuat. Pernah nggak Pak nahan marah sampai rambutnya bergerak-gerak di ukun-ukun? Inilah contoh baginda Nabi. Makanya beliau berpesan, jangan suka marah, jangan suka marah. Kalau suami tidak pernah marah besar, istri tidak pernah marah besar kepada pasangannya, indahlah kehidupan rumah tangga. Kalau marah kecil-kecil, ya manusiawi, tapi jangan terlalu marah besar. Ini contoh baginda Nabi. Yang kecil-kecil banyak, urusan rumah tangga banyak. Ibu, maka kemudian Allah tetapkan baginda Nabi contoh teladan yang terbaik. Salawatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bina'il bakriyah Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada enggak? Ada mana nak ketika yang badannya gede gitu? Gak tahu saya cepulang begitu sama dekat bumi sekarang. Kalau nak ketika jadikan dulu airnya. Ini Pak, kita punya contoh teladan yang terbaik. Kenapa kita pilih yang lain? Beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lintang bukan berarti manusia kita tidak punya akhlak, tapi mengalami kerusakan. Maka baginda Nabi diutus oleh Allah perbaiki akhlak manusia. Sekarang ini Pak, lagi terjadi kerusakan akhlak besar-besaran. Baru belum lama ini terjadi peristiwa yang memilukan dan memalukan. Kalau Bapak Ibu kan dengar saya sampaikan apa yang terjadi peristiwa di kuburan Cina di Talang Pikir. Budak belia, anak-anak belia memperkosa dan membunuh teman sendiri. Pernah dengar Pak? Terjadi di Talang Pikir. Gadisnya berumur 13 tahun, bujangnya ada yang 14, ada yang 13, sikok bayi yang 17. Diperkosa, habis diperkosa dibunuh. Ini memilukan kan? Pilu orang tua si gadis, pilu. Dia punya harapan pada anak gadisnya kelak akan menjadi wanita dewasa yang akan menolong orang tua. Tiba-tiba harus meninggal dengan cara yang tragis. Apakah Bapak ingin punya anak bujang yang melakukan perbuatan seperti itu? Tentu Bapak akan menjawab tidak.
fakta apa? Fakta. Tidak rekayasa. Bahkan menurut Pak Kapolres Tabes, ketika mereka ditanya, mereka begitu bangga habis melakukan cerita dengan teman-temannya, Pak. Dan yang mengerikan lagi, mereka menggauli gadis belia itu dengan berbagai kaya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini salah siapa, Pak? Pak, salah siapa, Bu? Salah orang tua. Karena orang tua yang memamerkan gambar-gambar yang tidak pantas ditonton oleh anak ini. Maka saya keras dengan Facebook. Ketika saya menulis dengan tulisan mengkritik penguasa yang zalim fasik, tulisan saya dihapus oleh Facebook. Saya tidak boleh menulis sebulan. Akhirnya saya buat surat kepada Facebook. Kalian zalim tidak adil. Saya menulis untuk memberikan koreksi demi kebaikan. Kamu tuduh saya melanggar adab yang kalian tetapkan. Tapi pornografi, penipuan, segala macam penipuan kalian biarkan di medsos. Alhamdulillah semenjak itu saya tidak pernah diputus. Akibat perbuatan orang dewasa, akhirnya anak-anak kita jadi rusak. Anak-anak tidak akan melakukan sesuatu kecuali sesudah mereka melihat kejadian yang dilihat. Siapa yang sudah menanamkan yang bisa dilihat oleh mereka? Wong tua. Inilah bagaimana nanti diutus terjadi kerusakan akhlak di Jazirah Arab ketika itu. Ibu-ibu mesti paling berterima kasih kepada beliau. Sebelum beliau diutus, wanita tidak punya harga di mata laki-laki. Laki-laki bisa berganti-ganti pasangan tanpa ikatan norma yang melarang. Jadi ibu-ibu berterima kasih kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang memperjuangkan bagaimana wanita kembali memperoleh kemuliaan dan martabat. Akhlak rusak. Akhlak rusak. Padahal rusaknya akhlak inilah yang akan menghancurkan negeri. Seorang profesor Saudi di dalam syairnya mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hudda batal akhlaqu. Sesungguhnya satu umat, sesungguhnya satu bangsa itu akan teguh kokoh berdiri kalau bangsa itu berakhlak. Tapi jika bangsa itu rusak akhlaknya, runtuhlah negeri ini. Saya malu, Pak. Saya malu. Baru kali inilah kita punya presiden dicaci maki, dijadikan guyonan gitu. Bahkan ketika masuk stadion diteriaki bajingan, bajingan, bajingan. Sedemikian rusaknya negeri ini. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ini persoalan. Maka jangan kita menabur api, Pak, kalau tidak ingin keluar asap. Marilah kita jadi pemimpin yang baik. Marilah kita menjadi suami yang baik. Marilah kita menjadi guru yang baik. Marilah kita menjadi istri yang baik, agar kehormatan terjadi. Kalau presiden itu tidak menanam keburukan, gak mungkin akan ditertawakan setiap orang. Dulu saya sedih, Pak, kapan nonton, ya Allah. Ingat, setiap perbuatan kita akan menuai karma. Jika ingin Lebak Mulyo ini jadi kampung yang aman dan damai, mari perbaiki akhlak penduduk di Lebak Mulyo. Tegaknya sebuah negara
ini ditentukan oleh akhlaknya bangsa. Ini tugas utama beliau. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Maka ketika kita sudah melihat tanda-tanda, gejala-gejala runtuhnya akhlak, ayo kita segera perbaiki. Dulu Pak, zaman saya masih sekolah SD, kita bawa sepeda, sementara guru kita berjalan, jalan 50 meter turun rumah kecil bawa sepeda tadi, tahan dituntun sepeda itu, menundukkan kepala pada gurunya. Udah sekarang gimana Pak? Terjangkau gurunya itu. Bu, pengen gak punya anak seperti itu? Maka itulah yang menentukan. Kalau ibu-ibu tidak ingin punya anak lanang kawin cerai, karena ibu-ibu yang mengandungnya, ibu-ibu yang mengasuhnya, bilang sama anak-anak lakinya, nah, muliakan perempuan ya, karena ibu perempuan. Sakit kalau perempuan tidak dimuliakan. Jadi baik buruknya laki-laki itu ada di hati dan di tangan kaum perempuan. Ya Pak ya, saya menjadi begini karena ibu saya. Saya itu sudah daftar sekolah teknik Pak, karena saya ingin menjadi insinyur dan menjadi arsitektur. Ibu saya nak berhenti, pindah sekolah ke PGA, pendidikan guru alam. Masya Allah. Ternyata saya tetap menjadi seorang arsitek. Arsitek apa? Arsitek umat, untuk membenahi bagaimana perilaku dan perilaku. Masih juga arsitek Pak. Masih tidak keluar dari apa yang saya punya. Arsitek. Maka kalau bukan seorang arsitek, nggak bisa ceramah. Bu, ibu saya bangga sekali. Ibu saya bangga sekali. Ketika apa yang diinginkan oleh ibu saya terpenuhi. Ketika beliau masih hidup, kemudian mendengarkan apa yang saya sampaikan dalam ceramah-ceramah ibu saya sendiri. Bapak saya juga senang. Ketika saya pulang ke Jawa, saya diminta untuk ceramah di kampung. Saya bilang sama bapak saya, Pak, kalau keadaan kita belum baik, aku malu Pak. Kalau semua keluarga kita sudah baik, saya bisa bilang mengajak orang berbuat baik. Jangan sampai saya dicela dan dicaci maki. Itu perbaiki dulu keluarga. Tapi alhamdulillah berkat itu Pak, tidak ada adik saya yang berani melawan kakaknya saja tidak berani, apalagi melawan orang tua. Masya Allah. Karena kami mengajarkan, jangan pernah bilang kepada orang lain tentang kebaikan sebelum kita melakukan kebaikan itu. Itulah yang dilakukan baginda Nabi Pak. Masya Allah. Beliau tidak berkata kecuali apa yang sudah diperbuat. Masya Allah. Makanya contoh namanya. Sehingga beliau bilang lisanul hal afsahu min lisanil dhahir. Kamu beri contoh yang baik kepada orang lain, itu lebih sukses daripada kamu memberi nasihat tapi tidak pernah memberi contoh. Inilah yang sudah dilupakan oleh orang tua Pak. Anak-anak kita kehilangan keteladanan Pak. Kita pernah kenal peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ada kata ya peribahasa. Sekarang di rumah, guru kencing berdiri, murid kencing lompat-lompat. Ini Pak, hari ini keteladanan habis Pak. Alhamdulillah
Ketika saya bisa melakukan ini, semua adik-adik saya, walaupun ada yang sangat berat untuk melakukannya, subhanallah, akhirnya apa yang kami bisa petik di kampung, beruntunglah kami ibu ketika ibu saya masih hidup. Dulu dikasih makan apa anak-anaknya itu? Kok begitu soleh dan solehah? Harusnya saya yang menangis ketika ibu saya atau bapak saya yang meninggal. Harusnya saya yang minta maaf. Tapi bapak saya minta maaf kepada saya, Pak. Saya minta maaf ya sebagai bapak. Kamu ngurusnya adik-adikmu semuanya. Karena bapak memang tidak pernah sekolah dulu, sehingga tidak bisa ngurus adik-adikmu secara baik. Saya minta maaf sebagai bapakmu ya nak. Masya Allah, Pak. Ibu saya berulang-ulang minta maaf. Kapan saya kirim uang? Kamu punya kebutuhan sendiri nak. Ibu masih ada nak. Jadi betapa bahagianya orang tua ketika melihat anak-anaknya damai dalam kebersamaan adik-beradik. Sekarang yang terjadi apa Pak? Berantem itu apa? Maka contoh dari orang tua itulah yang akan menentukan baik buruknya anak cucu kita. Makanya baginda Nabi memberi contoh baik karena menentukan baiknya umatnya. Ketika Nabi SAW, Allah itu menyambutnya, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan beliau musuh dada, Pak. Bukan beliau merasa hebat, Pak. Tapi apa jawaban beliau? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Balas untuk umatnya, Pak. Begitu cintanya baginda Nabi, kenapa kita tidak cinta kepada beliau? Maka peringatan Maulid ini harus mengingatkan kita kembali bagaimana tercipta ini. Siapa yang memakmurkan masjid, memadati masjid dengan sholat berjamaah, itulah kebahagiaan beliau. Kalau lahir panggilan sufufakum fa inna ma nasyatas sufufi min tamamis sholat. Itu artinya pada masa Nabi sholat berjamaah itu banyak, Pak, sehingga disuruh meluruskan, disuruh merapatkan. Masya Allah. Agak berat, inilah jika kita ingin menyempurnakan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Maka kemudian Allah gambarkan, Allah perintahkan dalam Quran surah ini Quran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya, Pak. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu apa yang harus dikatakan oleh beliau. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku kalian. Jadi kita harus ikut siapa? Ikut Rasul. Ini dah itulah yang berlangsung. Maka ketika istri saya Linsus mau masuk PNS dulu, ditanya, adik masih mau jadi pegawai bank dan masih enggak, siapa tokoh itulah? Dijawab istri saya, tokoh itulah saya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bukan. Kita boleh membicarakan siapa saja, tapi jangan mengalahkan
harus kita renungkan bersama. Ibu bapak, ini yang harus kerja keras kita membenahi dan memperbaiki, sehingga kita nanti kalau sudah wafat, sudah meninggal, anak-anak kita yang soleh dan solehah akan selalu membuat kuburan kita adem, sejuk, dan setiap waktu doa selalu menantum dari anak cucu kita. Subhanallah. Buat apa kita mewariskan anak dengan harta yang banyak? Gara-gara anak, Pak. Itulah sesungguhnya. Hampir-hampir kemarin semuanya berdiri, murid kencing berlari. Ada kata ya peribahasa. Sekarang di rumah guru kencing berdiri, murid kencing lompat-lompat. Ini Pak, hari ini keteladanan habis Pak. Alhamdulillah, ketika saya bisa melakukan ini, semua adik-adik saya, walaupun ada yang sangat berat untuk melakukan, subhanallah, akhirnya apa yang kami bisa petik di kampung, beruntunglah kami dulu ketika itu saya masih hidup. Dulu dikasih makan apa anak-anaknya itu? Kok begitu soleh dan solehah? Harusnya saya yang menangis ketika ibu saya atau bapak saya yang meninggal. Harusnya saya yang minta maaf. Tapi bapak saya minta maaf kepada saya, Pak. Saya minta maaf dan sebagai bapak. Kamu ngurusnya adik-adikmu semuanya. Karena bapak memang tidak pernah sekolah dulu, sehingga tidak bisa ngurus adik-adikmu secara baik. Saya minta maaf sebagai bapakmu ya nak. Masya Allah Pak. Ibu saya berulang-ulang minta maaf. Kapan saya kirim uang, kamu punya kebutuhan sendiri nak. Ibu masih ada nak. Jadi betapa bahagianya orang tua ketika melihat anak-anaknya damai dalam kebersamaan adik-beradik. Sekarang yang terjadi apa Pak? Berantem itu Pak. Maka contoh dari orang tua itulah yang akan menentukan baik buruknya anak cucu kita. Makanya baginda Nabi memberi contoh baik karena menentukan baiknya umatnya. Ketika Nabi SAW, Allah itu menyambutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan beliau saudara Pak, bukan beliau merasa hebat Pak, tapi apa jawaban beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung umatnya Pak. Begitu cintanya baginda Nabi, kenapa kita tidak cinta kepada beliau? Maka peringatan Maulid ini harus mengingatkan kita kembali bagaimana tercipta ini. Siapa yang memakmurkan masjid, memadati masjid dengan sholat berjamaah, itulah kebahagiaan beliau. Kalau lahir panggilan sufufakum fa inna ma tasyatas sufufi min tamamis shalah. Itu artinya pada masa Nabi sholat berjamaah itu banyak Pak, sehingga disuruh meluruskan, disuruh merapatkan. Masya Allah. Agak berat Pak. Inilah jika kita ingin menyempurnakan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Maka kemudian Allah gambarkan, Allah perintahkan dalam Quran surah Al-Imran 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni
wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu apa yang harus dikatakan oleh beliau. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku kalian. Jadi kita harus ikut siapa? Ikut Rasul. Ini dah itu lagi kepada Rasul. Maka ketika istri saya Linsus mau masuk PNS dulu, ditanya, adik masih mau jadi pegawai bank karena sudah siapa tokoh idola? Dijawab istri saya, tokoh idola saya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bukan. Ya beliau bagikan matahari, beliau bagikan bulan. Matahari memberi manfaat di siang hari, bulan memberi manfaat di malam hari. Antanuru fawqa nuri, beliau adalah cahaya di atas cahaya, di bawah cahaya Allah. Masya Allah. Tapi sekarang kita cuma saya tadi kirim video, tapi sudah saya jawab. Tidak usah dengar dia, tidak stres. Saya dikirim video yang bunyinya mengatakan, Muhammad Najib, kerusakan anak-anak kita sudah berlaku. Oleh karena itu mari kita kembali, kita kembalikan rumah sebagai tempat bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang berada, karena diberikan bimbingan dan teladan oleh orang tua. Kemudian di luar, guru akan membimbing mereka, membantu orang tua. Jadi peristiwa yang menunjukkan tadi sudah saya sebut. Kemudian yang kedua, memalukan. Orang tua si bujang-bujang ini pasti malu luar biasa. Guru-guru di mana anak-anak ini sekolah pasti malu luar biasa. Tapi apa boleh buat? Semuanya sudah menjadi guru. Tidak mungkin bisa jadi orang baru jadi nasi. Kecuali sekarang kita memulai hal yang baru. Maka saya pesan melalui peringatan ini, jangan sekedar rame-rame kita memperingati, tapi ayo kita buktikan apa yang dikerjakan oleh beliau. Mari kita kerjakan apa yang dicontohkan oleh beliau. Mari kita ikuti
sehingga kita benar-benar menjadi umat beliau dan kelak kita akan bersama beliau di dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi, dan kebahagiaan akan kita nikmati. Walau di dunia kita mengalami kesengsaraan, tapi jangan sampai kesengsaraan itu turun kembali di alam akhirat. Biarlah kita sedikit sengsara di dunia, jangan sampai nanti di akhirat kita sengsara dua kali. Terima kasih Ibu Bapak sudah menjelang pukul 10. Nanti kalau terlalu malam kita akan kesiangan untuk sholat subuh nanti. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Masjid Mukmin akan mampu untuk penduduk Lebak Bulus menjadi mukmin yang sejati. Semoga Masjid Mukmin benar-benar akan mengantarkan orang-orang yang tinggal di sekitar masjid ini akan menjadi orang-orang yang beriman sebenarnya beriman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liawladina wa liazwajina wa dhurriyyatina ولآبائنا وأمهاتنا ولجداتنا وجداتنا ولإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاعا على كل داء وكل بلاء وعلى كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا ربنا تقبل منا صلاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق